1576. Halo sahabat. Sebelum melanjutkan ceritanya, subscribe dulu channelnya Mbah Novel ya. Jangan lupa cek deskripsi untuk mendapatkan link gabung ke channel grup Telegram Mbah Novel karena hanya member yang bisa mendapatkan video selanjutnya secara lengkap. Darren. Tepat ketika Daryl bergumam dalam hatinya, Harvey melangkah keluar dan berteriak, "Kamu terlalu berani. Penerimaan guru atas Anda sebagai muridnya sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Anda masih memiliki pipi untuk membawa keluarga Anda bersama kami. Menurut Anda apa sekte suci-suci itu? Apakah Anda pikir itu sebuah penginapan? Aku mengabaikanmu, tapi kamu terus saja." Daryl meledak dalam kemarahan, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menekannya. Dia terus menatap Diana saat dia menunggu tanggapannya. Dalam hal ini, Diana merenung selama beberapa detik sebelum dia menoleh ke Harvey dan berkata, "Pergilah dengan Junior Brother untuk mendapatkan istri dan ibu mertuanya." Diana telah menolak untuk menerima kenyataan bahwa Daryl telah menikah. Sekte suci-suci memiliki aturan ketat, mereka melarang pernikahan di usia muda sehingga murid-murid mereka dapat berkonsentrasi pada kultivasi mereka. Mereka tidak akan pernah menerima Daryl sebagai murid karena dia memiliki istri dan ibu mertua. Namun, Diana sudah menerimanya sebagai muridnya, jadi dia hanya bisa membiarkan dia membawa keluarganya bersama mereka. Apakah guru baru saja menyuruhku pergi menjemput istri dan ibu mertua anak ini? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Ekspresi Harvey berubah drastis saat mendengar kata-kata Diana. Dia tidak mau melakukannya, jadi dia berteriak, "Guru, saya tidak mau pergi." Dia adalah murid tertua altar kayu surgawi. Dia pikir memalukan bahwa dia harus menemani seorang nelayan untuk menjemput anggota keluarganya. Hah? Wajah Diana berubah muram saat dia melirik Harvey dengan dingin. Harvey gemetar dan dengan cepat menutup mulutnya. Dia adalah murid tertuanya, jadi Diana menghargainya. Dia biasanya akan bersikap arogan di depan adik-adik juniornya yang lain, tapi dia selalu menuruti Diana. Fiuh. Daryl menghela napas lega ketika dia memandang Diana dan berkata, "Tuan, sebaiknya saya kembali sendiri. Saya akan membawa mereka ke sini segera." Sebaiknya Harvey tidak ikut dengannya. Yvette dan Permaisuri tidak tahu apa yang terjadi, mereka mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan identitas mereka jika Harvey ikut membantu Daryl. Diana mengerutkan kening dan mulai mempertimbangkannya. Tentu saja, dia tidak takut Daryl akan melarikan diri, tetapi dia khawatir Daryl dalam bahaya. Itu bukan pulau besar, tapi ada banyak si Enchanted Beast di sana, jadi itu cukup berbahaya. Menguasai. Tiba-tiba, suara yang jelas dan manis bergema dari kerumunan. Kemudian, sosok ramping perlahan melangkah keluar. Terkesiap. Daryl tersentak saat melihat orang itu, dia tercengang. Wanita itu berusia 20-an. Dia mengenakan rok panjang berwarna biru muda dan dia cantik. Dia sangat cantik. Ketika dia berdiri di samping Diana, keduanya tampak cantik dengan caranya masing-masing, tetapi dia tidak terlihat menyendiri seperti Diana. Dia sangat lembut, yang memberi kesan ramah kepada orang-orang. Wanita itu adalah kakak perempuan kedua Daryl, Donna. Donna tersenyum pada Diana. "Mungkin aku bisa menemani Junior Brother untuk pergi menjemput keluarganya. Ujian sudah selesai, dan saya bebas." Donna adalah wanita yang baik hati. Ketika dia melihat bahwa Harvey tidak mau pergi dengan Daryl, dia menawarkan jasanya sebagai gantinya. "Sangat baik," Dian mengangguk. "Ini." Daryl bereaksi dengan ekspresi sangat malu. "Kakak senior, jangan repot-repot melakukan itu. Biarkan aku kembali sendiri." Sebelum Daryl selesai berbicara, Donna tersenyum dan memotongnya. "Kamu tidak harus begitu sopan. Biarkan aku pergi bersamamu." Kemudian, Donna memimpin dan turun dari kapal. Daryl tidak punya pilihan selain mengikutinya. Donna adalah wanita yang sangat perhatian. Dia merasa bahwa Daryl menjaga jarak darinya, jadi dia terus bertanya tentang keluarganya. Donna juga percaya bahwa Daryl hanyalah seorang nelayan yang belum pernah menginjakkan kaki di dunia budidaya. Daryl menanggapi sesuai dengan situasi dan dengan tenang menjawab setiap pertanyaan yang dia ajukan. Bab 1577.
kakak senior. Ketika mereka mendekati gua, Daryl tersenyum dan berkata, istri dan ibu mertua saya hanyalah orang biasa yang belum pernah melihat sebagian besar dunia. Mungkin Anda bisa menunggu di sini sementara saya masuk dan berbicara dengan mereka. Daryl ingin mempersiapkan Yvette dan Permaisuri agar mereka bisa siap, dia tidak ingin mereka mengungkapkan identitasnya. Tentu, Donna tersenyum dan mengangguk. Dia mengerti kekhawatiran Daryl. Orang biasa mungkin bingung ketika mereka melihat seorang kultivator yang kuat. Daryl langsung masuk ke dalam gua setelah Donna menyetujui permintaannya. Suami. Begitu dia memasuki gua, Yvette menyambutnya dengan gembira. Dia sudah terbiasa memanggil Daryl sebagai suaminya saat itu. Dia sedikit khawatir. Kenapa kau pergi begitu lama? Apakah kamu dalam masalah? Permaisuri bertanya, apakah dia terlihat seperti sedang dalam masalah? Sangat tidak berguna. Butuh waktu lama baginya untuk berburu kelinci. Daryl tidak peduli dengan komentar buruk itu, dia menatap Yvette sambil tersenyum. Yvette, kita bisa meninggalkan pulau sekarang. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Senyum di wajah Daryl mengungkapkan sedikit kepahitan. Betulkah? Yvette terkejut. Kemudian, dia bertanya dengan cepat, kamu menemukan perahu. Setelah bermalam di pulau itu, Yvette memang berpikir untuk membuat perahu, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki keterampilan untuk melakukannya. Selanjutnya, jika mereka membuat perahu, mungkin cukup kokoh untuk perjalanan. Mereka mungkin akan mendapat masalah jika badai menerpa mereka. Tidak, Daryl menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berkata dengan senyum masam, beberapa murid dari sekte ada di sini untuk ujian, dan saya telah bergabung dengan mereka. Jadi, kita bisa naik kapal mereka untuk meninggalkan pulau ini. Daryl telah berhasil menjelaskan situasi secara rinci hanya dalam beberapa menit. Apa? Sekte suci-suci dari benua Moana Utara. Yvette gemetar saat dia menatap kosong ke arah Daryl, dia merasa bertentangan. Sebagai putri dunia baru, Yvette mengetahui dengan baik tentang kondisi di 9 benua. Dia telah mendengar tentang sekte suci-suci dari benua Moana Utara, dia tahu itu adalah sekte yang kuat dan kuat. Ada desas-desus bahwa Yang Mulia Sovereign telah mendirikan sekte tersebut. Yvette pasti akan senang untuk teman-temannya jika mereka bergabung dengan sekte suci-suci. Namun, itu sangat berbeda tentang Daryl. Yvette menganggapnya sebagai pahlawan yang tak tertandingi, guru sekte Gerbang Elysium, namun dia telah setuju untuk menjadi murid sekte suci-suci. Dia memegang lengan Daryl dan berkata dengan lembut, Hubi, kamu pasti merasa sangat sedih. Mata Yvette bersinar dengan kasih sayang ketika dia mengatakan itu, dia juga tersentuh tak terlukiskan. Dia mengenal Daryl dengan baik. Meskipun dia tampak sembrono, dia memiliki kebanggaan. Jika bukan demi Yvette dan keselamatan Permaisuri, dia tidak akan menyamarkan identitasnya untuk bergabung dengan sekte suci-suci. Daryl tersenyum kecil, dia ingin meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, Permaisuri mendengus dan berkata dengan dingin, apa yang salah dengan bergabung dengan sekte suci-suci? Daryl tidak akan pernah cukup layak untuk menjadi menantunya, tidak peduli identitasnya. Ibu Permaisuri, Yvette menghentakkan kakinya dengan cemas. Jangan katakan apa-apa lagi, oke? Yvette berbalik dan menatap Daryl. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita benar-benar akan bergabung dengan sekte suci-suci? Mem. Daryl mengangguk tak berdaya. Untuk saat ini, sepertinya ini satu-satunya cara. Mari kita tinggalkan pulau terpencil ini dulu. Daryl belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, dan tidak mungkin dia bisa membawa mereka bertiga kembali ke daratan sendirian. Selanjutnya, mereka telah dipisahkan dari Stella dan yang lainnya, sehingga mereka tidak bisa sampai ke Pulau Api Es. Mereka hanya memiliki satu pilihan, bergabung dengan sekte suci-suci. Daryl mengingat sesuatu, jadi dia berkata kepada Yvette, ngomong-ngomong, sebelum bertemu kakak perempuanku, kamu dan ibumu harus menyamarkan penampilanmu dan tidak membuatnya curiga. Saya mengerti. Yvette pintar, dia mengerti apa yang dimaksud Daryl dan mulai menyamarkan dirinya dan Permaisuri. Setelah penyamaran, Yvette dan Permaisuri terlihat biasa saja.
Ibu dan anak perempuannya secara alami tampan, jadi tidak peduli bagaimana mereka berpakaian, mereka tidak bisa menyembunyikan wajah cantik mereka. Daryl cemas ketika dia menyadari itu. Jadi, dia mengambil 2 genggam tanah dari tanah dan mengoleskannya ke wajah Ivete dan Permaisuri. Bab 1578. Permaisuri sangat marah ketika Daryl menyeka kotoran ke wajahnya. Tidak ada yang pernah menyentuh wajahnya tanpa izin karena dia adalah permaisuri. Daryl mengabaikannya dan membawa mereka berdua keluar dari gua. Oh, apakah mereka istri dan ibu mertua junior brother? Donna, yang masih berada di luar gua, tercengang. Ibu mertua dan istri Daryl terlihat sangat cantik. Mereka tidak terlihat seperti ibu dan anak, mereka seperti saudara. Meskipun Ivete dan Permaisuri memiliki kotoran di wajah mereka, mereka tetap terlihat cantik. Donna bereaksi dan menertawakan Daryl. Saudara muda, kamu mungkin terlihat bodoh, tetapi kamu diberkati dengan istri yang begitu cantik. Permaisuri berkomentar dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu, istrinya? Jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, aku akan. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Ivete segera menariknya diam-diam untuk menghentikannya. Apa yang terjadi? Donna memandang Daryl dengan heran. Ibu mertua kakak muda sepertinya tidak terlalu menyukainya. Kakak senior. Daryl tersenyum pahit. Dia mencondongkan tubuh ke arahnya dan berbisik di telinga Donna, istri saya awalnya adalah seorang nona muda dari keluarga kaya. Keluarganya jatuh ke dalam kemalangan, dan dia menikahi saya. Namun, ibu mertua saya tidak pernah puas dengan saya. Kakak senior, tolong jangan tersinggung. Jadi itulah yang terjadi. Donna tercengang, tapi dia tersenyum. Tidak apa-apa. Sekarang Anda adalah murid sekte suci-suci, ibu mertua Anda mungkin mengubah cara dia memandang Anda setelah Anda memperoleh beberapa keterampilan di masa depan. Dia berbicara dengan sangat pelan, jadi hanya Daryl dan dirinya sendiri yang bisa mendengarnya. Donna berkata, sudah larut, ayo pergi dan temui guru dan yang lainnya. Kemudian, dia berjalan menuju pantai di selatan. Daryl mengangguk dan segera menyusulnya. Setelah mereka tiba di pantai, semua murid sekte suci-suci memperhatikan Ivete dan Permaisuri, terutama murid laki-laki altar kayu surgawi. Mereka menatap Daryl dengan heran dan iri. Keduanya adalah istri dan ibu mertuanya. Duo ibu dan anak itu tetap cantik meski mengenakan pakaian biasa. Mungkin seperti itulah penampilan para wanita cantik di harem kaisar. Para murid tidak tahu bahwa mereka adalah seorang permaisuri dan seorang putri. Daryl tidak peduli dengan tatapan di sekelilingnya, dia sangat santai. Dia terkekeh diam-diam. Saya akhirnya bisa meninggalkan pulau terpencil ini. Selama aku bisa kembali ke daratan dan memulihkan kekuatanku sepenuhnya, aku akan menemukan kesempatan untuk meninggalkan sekte bersama Ivete dan Permaisuri. Donna telah mengatur kabin terpisah untuk keluarga itu karena Daryl membawa istri dan ibu mertuanya bersamanya. Saudara muda. Setelah memilahnya, Donna tersenyum pada Daryl dan berkata, pergilah dan istirahat. Jika Anda butuh sesuatu, datang saja kepada saya. Sangat baik. Daryl mengangguk, dia dalam suasana hati yang baik. Meskipun dia telah bergabung dengan sekte suci-suci dalam keputusasaan, merupakan suatu kehormatan besar untuk mengenal seorang saudari senior yang lembut dan baik hati. Donna tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Daryl memperhatikan punggungnya saat dia pergi. Daryl. Permaisuri memperingatkan dengan wajah tegas saat dia berkata dengan dingin, biarkan aku memperingatkanmu. Karena kamu sudah berjanji untuk menjaga Ivete selamanya, kamu harus tetap setia padanya. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Daryl akan selalu linglung setiap kali dia melihat wanita cantik. Permaisuri bertanya-tanya mengapa putrinya begitu menyukai Daryl. Ibu mertua. Daryl menghela nafas tak berdaya saat dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak pernah setuju bahwa aku bersama Ivete. Apakah kamu sekarang takut aku akan meninggalkannya? Dia tidak bisa memanggil permaisuri dengan gelarnya karena dia berpura-pura menjadi nelayan. Anda. Permaisuri menatap Daryl tanpa berkata-kata. Wajahnya merah. Baik. Ivete mendekati mereka dan mengeluh. Kubi,
jangan katakan apa-apa lagi, kan? Kami belum makan apa-apa sejak pagi. Bab 1579. Dia tahu bahwa Daryl sengaja menggoda ibunya, jadi dia tidak marah tentang itu. Oke, aku akan keluar dan mengambil sesuatu untuk kita makan. Jawab Daryl sebelum dia berbalik dan meninggalkan kabin. Sekte suci-suci memiliki aturan ketat. Ketika para murid keluar untuk ujian, mereka tidak memiliki dapur pribadi di kabin. Daryl mengambil beberapa makanan dari dapur, dan setelah mereka bertiga kenyang, mereka beristirahat. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Saat malam tiba, para murid akhirnya menyelesaikan ujian mereka. Mereka naik ke kapal dan menunggu untuk berlayar keesokan harinya. Daryl adalah murid baru, jadi dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dia bisa tinggal di kabin untuk berkultivasi. Malam berlalu dengan sangat cepat. Mereka memulai perjalanan pulang keesokan paginya. Diana berdiri diam di haluan kapal dengan ekspresi tenang. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Daryl dan Harvey, serta Donna dan murid-murid lainnya, berdiri di belakangnya. Terkesiap. Daryl tersentak melihat pemandangan di depannya. Ribuan kapal berlayar berdampingan. Itu adalah pemandangan yang tampak luar biasa, orang akan terkejut ketika mereka melihatnya. Itu adalah kedua kalinya Daryl terkesan dengan pemandangan seperti itu. Pertama kali adalah ketika Dunia Baru memimpin pasukan untuk menyerang alam semesta dunia sekitar 10 tahun yang lalu. Tentara Dunia Baru datang dengan kapal-kapal besar di bawah kepemimpinan Sloan. Adegan itu tampak sangat mengejutkan. Daryl mengingat malam itu dengan jelas, itu adalah pertemuan pertamanya dengan peri kecil. Dia tidak mengharapkan serangan dari tentara Dunia Baru setelah dia menyegel acu poin peri kecil. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap. Daryl merasakan kepedihan di hatinya saat dia memikirkannya. Peri kecil, orang-orang dari keluarga Carter, Dax, dan Chester masih terjebak, dan Daryl tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Daryl menghela nafas tak berdaya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat untuk melindungi saudara laki-laki dan perempuannya. Bukankah akan mudah untuk menyelamatkan Dax dan yang lainnya jika dia adalah guru sekte suci-suci dengan beberapa ratus ribu murid? Wow! Tiba-tiba, ada keributan di depan mereka. Daryl melihat banyak murid sekte suci-suci menunjuk ke laut di depan mereka, mereka semua sangat bersemangat. Ikan naga gurami. Oh, sial! Ada begitu banyak ikan naga gourami. Daryl buru-buru melihat ke arah itu setelah para murid berseru, dia tercengang. Sial. Sekelompok ikan telah berkumpul di perairan di depan mereka. Daryl tidak yakin berapa banyak yang ada dalam kelompok itu. Daryl memperhatikan bahwa ikan itu panjangnya lebih dari setengah meter, dan mereka memiliki sisik merah muda yang berkilau di bawah sinar matahari yang cemerlang. Ikan-ikan itu tampaknya tidak berbeda dari ikan lainnya, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tampak seperti sepasang tanduk naga di atas kepala mereka. Lem. Kawanan ikan telah berkumpul, dan mereka membuat suara tegukan yang aneh. Itu adalah ikan naga gourami. Ikan naga gourami adalah spesies ikan langka. Itu memiliki sepasang tanduk seperti naga di kepalanya, dan sering mengeluarkan suara menelan, jadi itu disebut ikan naga gourami. Meskipun itu bukan binatang yang terpesona, itu bisa menyerap esensi dari lautan. Selain itu, telur ikan naga di tubuhnya merupakan bahan penting untuk memurnikan pil eliksir langka. Sial. Berapa banyak pil obat mujarab yang bisa mereka saring jika mereka menangkap semua ikan naga gourami itu? Mungkin bahkan sekte eliksir tidak bisa selesai menggunakannya dalam 10 tahun. Daryl menghela nafas diam-diam saat dia melihat sekolah ikan naga gourami di depannya. Semuanya, diam. Tiba-tiba, suara keras bergema dari kapal altar emas Ryukin di depan mereka. Kemudian, sesosok dalam jubah emas perlahan berjalan keluar ke geladak. Orang itu berusia 40-an. Dia memiliki tubuh sedang dengan sepasang mata harimau. Dia tampak menakutkan bahkan ketika dia tidak marah. Dia adalah Master Altar Emas Ryukin, Alan Cirrus. Terkesiap. Daryl terkejut saat merasakan kekuatan Alan. Alan, seperti Diana, juga telah mencapai level Heaven Ascension.
Sepertinya semua master altar cabang sangat kuat. Sekte suci-suci pastilah sekte yang menakutkan. Alan melihat sekelilingnya sambil tersenyum. Suaranya yang nyaring bergema di antara ribuan kapal. Sepertinya kita beruntung kali ini. Kami tidak hanya mendapatkan banyak si enchanted beast dari tes, tetapi kami juga menemukan sekolah ikan naga Gourami. Saya kira kita akan memiliki banyak untuk dibawa pulang hari ini. Murid, sekali lagi, ini waktumu untuk menunjukkan kepada kami apa yang kamu punya. Bab 1580. Alan, Master Altar Emas Ryukin, memandang Diana. Mengapa kita tidak membiarkan murid-murid kita bersaing dan melihat siapa yang bisa menangkap ikan naga Gourami paling banyak? Alan tersenyum saat mengucapkan kalimat terakhir, tapi tatapannya dingin dan mengancam. Alan adalah Master Altar Emas Ryukin, jadi dia memiliki status yang sama dengan Diana. Namun, Alan tidak pernah menjadi penggemarnya. Dia telah bergabung dengan Sekte Suci-Suci ketika dia baru berusia 8 tahun. Dia mulai sebagai murid, dan setelah lebih dari 20 tahun kerja keras, dia akhirnya mengambil posisi Master Altar Ryukin Gold. Di sisi lain, Diana menjadi Master Altar Kayu Surgawi setelah dia bergabung dengan Sekte hanya selama 8 tahun. Dia telah berhasil mencapai status yang sama dengan Alan. Karena itu, dia sangat cemburu padanya. Lebih penting lagi, hubungan antara Ryukin Gold Altar dan Celestial Wood Altar tidak pernah sebaik ini. 5 tahun lalu, murid tertua Diana, Harvey, telah menjalin hubungan dengan murid tertua Ryukin Gold Altar. Mereka bertengkar sengit, dan Harvey berhasil melukai murid tertua itu. Pada akhirnya, kedua altar cabang bertengkar. Pertarungan tersebut mengakibatkan banyak korban dari Ryukin Gold Altar, sehingga Alan selalu menyimpan dendam tentang hal itu. Diana, sebagai Master Altar Kayu Surgawi, berada di pihak Harvey. Dia bahkan tidak meminta maaf kepada Alan ketika mereka bertemu. Alan tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Selama beberapa tahun terakhir, dia akan mencoba menggertak Diana kapanpun dia punya kesempatan. Dia ingin melampiaskan amarahnya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Mari kita bagi menjadi 2 kelompok. Siapapun yang menangkap lebih banyak ikan naga Gourami memenangkan taruhan ini. Alan tertawa ketika dia berkata kepada Diana, jika Ryukin Gold Altar kalah, aku akan berlutut dan menuangkan secangkir teh untukmu. Begitu juga sebaliknya, jika Celestial Wood Altar kalah. Apakah Anda berani mengambil taruhan ini? Baiklah. Jawab Diana datar sambil tetap memasang wajah datar. Lem. Kelompok ikan naga Gourami di depan mereka semakin dekat dengan mereka. Tuan, lihat aku, teriak Harvey, dia adalah orang pertama yang naik ke udara. Sebagai kakak senior altar kayu surgawi, dia harus berada di garis depan. Bagaimana dia bisa membiarkan tuannya yang seperti Dewi menyajikan teh untuk Alan? Suara mendesing. Kemudian, Harvey menggambar busurnya, itu gelap dan berwarna metalik. Sial. Busur Harvey adalah senjata kategori nila. Senjata juga dibagi ke dalam kategori yang berbeda, merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebagai murid Holy Saint Sect, Harvey pasti memiliki status tinggi di Celestial Wood Altar dengan senjata kategori indigo miliknya. Namun, Harvey telah mengambil busur tanpa anak panah. Bagaimana mungkin dia bisa menangkap ikan? Berdengung. Tepat ketika Daryl bertanya-tanya tentang itu, Harvey mengerahkan energi internalnya dan menarik busur panjang menjadi bentuk bulan purnama sebelum 3 panah bersinar muncul di busur. Ketiga anak panah itu dibentuk dengan energi internalnya, mereka berkilau dan kuat. Terkesiap. Daryl menarik napas dalam-dalam saat dia mengangguk persetujuannya diam-diam. Harvey telah menggunakan energi internalnya untuk membuat panah, itu benar-benar luar biasa. Cak, cuk, cuk. Harvey melepaskan tali busurnya, dan ketiga anak panah itu melesat seperti meteor. Ikan naga Gourami bisa berenang dengan sangat cepat, tetapi mereka tidak bisa menghindari anak panah. Hanya dalam waktu singkat, puluhan dari mereka telah ditembak, dan tubuh mereka naik ke permukaan. Wah! Semua murid altar kayu surgawi bertepuk tangan dan bersorak. Kakak senior hebat. Luar biasa, kakak senior. Setelah beberapa saat pujian,
banyak murid altar kayu surgawi juga mulai mengerahkan energi internal mereka untuk berburu ikan naga Gourami. Daryl adalah satu-satunya yang berdiri tak bergerak. Daryl selalu berpikir bahwa dia bergabung dengan sekte suci-suci karena ketidakberdayaan. Karena itu, dia tidak ada hubungannya dengan pertandingan antara altar kayu surgawi dan altar emas Ryukin. Lebih baik baginya untuk berkultivasi untuk memulihkan energi internalnya. Namun, Daryl merasa malu untuk kembali ke kabin ketika Diana berdiri di sampingnya. Banyak murid altar emas Ryukin juga mulai menunjukkan bakat mereka dari kapal mereka. Bab 1581. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Mereka telah berhasil menangkap banyak ikan naga Gourami hanya dalam waktu singkat. Cipratan air besar mengiringi aksi mereka. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Hai. Harvey berbalik dan memelototi Daryl. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Jika Anda tidak dapat menangkap ikan, maka pilihlah ikan yang tersebar di geladak. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Harvey selalu memandang rendah Daryl. Pada saat itu, dia dan saudara-saudaranya terus menangkap banyak ikan, tetapi Daryl hanya berdiri di sana dan menonton. Harvey sangat marah ketika dia menyadari itu. Kakak senior. Donna berjalan ke arah Harvey dan membujuknya dengan lembut. Saudara muda Darren masih baru, dia baru menjadi murid guru kemarin. Berhentilah mencoba menggertaknya. Dia berpikir bahwa saudara muda Darren adalah pria yang berpikiran sederhana, jadi dia tidak ingin ada orang yang menggertaknya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Jadi bagaimana jika dia baru saja menjadi murid? Harvey tidak membiarkannya pergi. Dia berkata dengan dingin, karena dia sudah menjadi murid altar kayu surgawi, maka dia harus melakukan bagiannya. Dia tidak bisa hanya berdiri di sana seperti sampah. Idiot tidak logis. Daryl mengerutkan alisnya dan bersumpah dalam hati. Harvey ini pasti orang gila. Kami tidak saling mengenal, namun Anda masih ingin mencari kesalahan dengan saya. Kemudian, Daryl tertawa ringan dan berkata, siapa bilang aku tidak bisa menangkap ikan? Dia berani berbicara kembali padaku. Ekspresi Harvey berubah dingin. Kemudian, dia berpura-pura menyadari. Oh, benar, saya hampir lupa, Anda seorang nelayan. Tentu saja, Anda akan tahu cara menangkap ikan. Kemudian, Harvey tersenyum mengejek sambil menatap Daryl. Saudara muda Darren, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemukan Anda jaring ikan? Mengaum. Suara tawa bergema dari lingkungan mereka. Sekelompok idiot. Daryl hanya tersenyum ketika Harvey mengejeknya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Harvey cemburu karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa tuannya telah mencoba merekrut Daryl sebagai murid. Dalam keadaan normal, Daryl tidak akan peduli dengan orang yang berpikiran sempit seperti itu. Namun, Harvey terus memprovokasi Daryl, jadi situasinya sangat berbeda. Kakak senior. Di tengah tawa, Donna menghentakkan kakinya dengan cemas, wajahnya yang cantik tampak tak berdaya. Dia menoleh ke Harvey dan berkata, tolong berhenti mencari kesalahan dengan junior brother Darren. Kemudian, Donna menghibur Daryl. Saudara Darren, Anda baru saja bergabung dengan sekte. Guru belum mengajari Anda metode kultivasi apapun, jadi Anda tidak perlu menangkap ikan bersama mereka. Donna adalah kakak senior kedua mereka, dan dia adalah orang yang baik. Dia ramah juga. Murid-murid lain tidak lagi mengejek Daryl ketika mereka melihatnya menghiburnya. Harvey tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia terus menatap Daryl dengan jijik. Tidak apa-apa, kakak senior. Daryl tersenyum dan menatap Donna. Dia berkata, karena saya adalah altar kayu surgawi, saya juga harus membantu. Wow. Kerumunan tercengang ketika mereka mendengarnya. Mata mereka semua tertuju pada Daryl saat mereka menggelengkan kepala diam-diam. Kakak senior mereka sudah membelanya untuk meringankan situasi, namun sepertinya itu tidak meyakinkannya. Saya. Harvey menilai Daryl dengan kedengkian di matanya. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menangkap ikan dengan sangat baik? Ini adalah ikan naga Gourami, mereka tidak seperti ikan biasa lainnya yang biasa Anda tangkap. Berhati-hatilah agar mereka tidak menyeret Anda ke laut.
Saya tidak bisa menerimanya, ini terlalu lucu. Harvey tertawa dengan mulut terbuka lebar. Seolah-olah dia hampir bisa membayangkan skenarionya. Bab 1582. Orang-orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak atas ejekan Harvey. Diana, yang berdiri di samping, menatap Daryl dengan tenang sambil tersenyum. Ketika dia merekrutnya sebagai murid, dia tampak bersahaja dan lugas, namun dia memiliki kepercayaan diri. Harvey benar, ikan naga gourami adalah makhluk yang lincah dan aktif di laut dalam. Beberapa nelayan bahkan tidak akan pernah melihat mereka sepanjang hidup mereka. Namun, sepertinya rekrutan barunya cukup percaya diri. Saudara muda Darren, Donna tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mungkin sebaiknya kau biarkan saja. Kenapa dia begitu keras kepala? Harvey hanya akan menghinanya jika dia tidak bisa menangkap ikan. Lagi pula, tidak mudah untuk menangkap ikan naga gourami. Daryl menghela nafas saat dia memberi Donna tatapan nyaman. Kemudian, dia mendekati haluan kapal perlahan. Pada saat itu, sekelompok ikan naga gourami telah tersebar di lautan karena perburuan mereka akan jauh lebih sulit untuk menangkap mereka. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Para murid altar kayu surgawi memandang Daryl. Semua ikan naga gourami telah tersebar, itu berarti mereka jauh lebih cepat dan lebih sensitif terhadap gerakan. Bahkan murid-murid lain akan mengalami kesulitan jika mereka mencoba menangkap mereka. Jadi, nelayan yang baru saja bergabung dengan sekte itu akan mengalami kesulitan. Mereka yakin dia bahkan tidak bisa menangkap satu pun ikan naga gourami. Lem. Saat kerumunan bergumam di antara mereka sendiri, Daryl meletakkan tangannya di sisi mulutnya, menggembungkan pipinya, dan membuat serangkaian suara aneh. Dia terdengar seperti ikan naga gourami itu persis sama. Apa? Dia bisa meniru suara ikan naga gourami. Juga, itu terdengar sangat mirip. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang dapat membuat suara itu. Mereka memandang Daryl dengan linglung, mereka bingung dan tercengang. Mata Harvey melebar saat dia melihat Daryl dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Apa yang dia lakukan? Daryl telah menggunakan teknik meniru, itu adalah sesuatu yang telah dia pelajari saat berada di Pulau Elysian. Itu mungkin terlihat seperti keterampilan sederhana, tetapi sangat sulit untuk dikuasai. Jika seseorang dapat menguasai teknik mimik, maka ia dapat meniru suara apapun di seluruh dunia. Sementara Daryl telah bekerja keras pada kultivasinya, dia juga memperhatikan teknik mimik, dia telah menguasainya sejak lama. Daryl bisa saja menangkap ikan naga gourami dengan mudah dengan kekuatan aslinya. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia harus menyamarkan identitasnya sendiri, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik mimik untuk melakukannya. Darren. Harvey tersadar kembali. Dia tersenyum ambigu pada Daryl. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Hanya karena kamu bisa meniru suara mereka, kamu pikir kamu bisa menangkapnya. Dia tidak bisa menyembunyikan ejekan dan kebencian di dalam hatinya, jadi dia terus berkata, jangan bilang bahwa ikan-ikan yang tersebar ini akan secara otomatis berenang ke arahmu. Murid-murid lain juga tersentak kembali ke akal sehat mereka. Mereka tertawa ketika mendengar kata-kata Harvey. Darren terlalu menarik, dia meniru ikan. Itu terlalu lucu.